Dua versi Kerajaan Singasari. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singhasari, yaitu Pararaton dan Kakawin Nagara Kretagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa, dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singhasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya, yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari dan berlanjut hingga Kerajaan Majapahit. Pertama, versi Pararaton. Dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes, ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada tahun 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati, yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni, atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta Kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Pararaton. 1. Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabumi, pada tahun 1222 hingga tahun 1247. 2. Anusapati, pada tahun 1247 hingga tahun 1249. 3. Tohjaya, pada tahun 1249 hingga tahun 1250. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana, pada tahun 1250 hingga tahun 1272. 5. Kertanegara, pada tahun 1272 hingga tahun 1292. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Kedua, versi Kakawin Nagara Kretagama. Sementara itu, Nagara Kretagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Angrok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian, dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanegara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Menurut Nagara Kretagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kediri adalah Sri Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra. Rangga Rajasa memiliki putra bernama Anusapati, yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanegara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Nagara Kretagama. 1. Sri Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra, pada tahun 1222 hingga tahun 1227. 2. Anusapati, pada tahun 1227 hingga tahun 1248. 3. Wisnuwardana, pada tahun 1248 hingga tahun 1254. 4. Kertanegara, pada tahun 1254 hingga tahun 1292. Pararaton dan Nagara Kretagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam Pararaton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami, maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kediri yang awalnya terpecah.
Wisnuwardana penguasa Tumapel, yang merupakan cucu Tunggul Ametung dan Ken Dedes, sedangkan Narasingamurti penguasa Kediri, adalah cucu Ken Arok dan Ken Dedes. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Tumapel. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan, dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kertanegara, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Han mengirim utusan ke Tumapel, meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Nagara Kretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanegara, antara lain, Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura.